Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi kita bahas apa, Ibu Cindy? Jadi hari ini kita mau bahas puasa. Enggak. Oh iya, selamat puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Selamat menunaikan ibadah. Terima puasa. kasih. Puasa Bang. Iya. Puasa Bang. Oke, jadi hari ini kita mau bahas soal ada satu perempuan, dia lagi rame di media sosial karena dianggap menjelek-jelekan Indonesia. Jadi BTW nama perempuannya ini Dwi Setianing Tias atau Mbak Tias. Dia ini terkenal influencer lingkungan hidup gitu Bang. Nah, jadi kayak konten-kontennya kalau dilihat di Instagram tuh banyak banget kayak soal konten-konten berbau pengelolaan sampah kayak gitu-gitu lah ya, pupuk kompos dan lain-lain. Nah, dia ini viral karena jadi dia ini kan mantan penerima beasiswa LPDP. Nah, dia tuh katanya kuliah lah di Belanda katanya tahun sekitar 2017-an. Nah, dia akhirnya pindah ke Inggris karena dia nikah sama orang Indonesia yang udah tinggal di Inggris gitu. Oke. Nah, terus dia jadi dia nggak pulang? Dia mungkin pulangnya karena dia ada satu bisnis gitu Bang, namanya Sustaination yang emang kayaknya sih kalau dilihat di akun Instagramnya pasarnya pasar domestik Indo ya. Jadi kayak untuk pasar lokal lah. Nah, yang dikritik netizen adalah dia nih bikin video. Dia bikin video, dia pamer lah. Aku seneng nih anak aku udah dapat British passport. Jadi kayak pasportnya UK dan itu ditujuin buat orang-orang yang istilahnya dia udah tinggal lama di UK lah. Jadi kayak udah resmi nih jadi warga negara Inggris gitu. Orang-orang asing yang ada tinggal di Inggris. Iya, istilahnya dia udah bisa dapat nih lo udah jadi warga negara Inggris sah gitu. Nah, masalahnya dia nih ada ngomong satu kalimat yang bikin netizen nih kayak kok lo ngejelekin Indonesia sih, kan lo dapet LPDP juga dari dana rakyat. Jadi kayak udah cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anak aku jangan gitu. Pokoknya kita apa sih istilahnya, kita kuatkan kita usahakan paspor WNA gitu. Paspor WNA harus kuat banget gitu. Jadi istilahnya kalau menurut aku pribadi, secara nggak langsung mungkin dia kayak gak apa-apa deh, gue warga negara Indonesia, yang penting anak-anak gue jangan gitu, istilahnya gitu. Ramelah di sosmed, komentar-komentarnya pada kayak secara langsung netizen kayak mau bilang, kalau nggak tahu diri banget sih, kan lu mantan penerima LPDP nih, walaupun lo mantan, lo istilahnya udah lulus apa segala macam, udah berkeluarga, tapi kan lu juga pernah sekolah, lu dibiayain sama rakyat, kok bisa lu ngomong istilahnya tuh ngomong secara nggak langsung rasis nggak sih? Jadi nggak rasis sih, cuman kayak mengglorifikasi mungkin ya Bang, kayak dia nggak rasis, dia barangkali cuman bilang bahwa jadinya Indonesia itu buruk. Iya. Dan dia kepengen agar anaknya tidak menjadi orang Indonesia. Iya. Oh iya mungkin gitu ya. Dan akhirnya banyak lah netizen komen, kok lu gak tahu diri, rata-rata gitulah. Nah akhirnya tanggal 17 Februarinya dia klarifikasi di akun Instagramnya. Dia bilang lah, saya mau meluruskan beberapa hal nih yang, nah ternyata yang mau dia luruskan di sini adalah pertama, dia itu pengabdian. Jadi dia habis terima LPDP, dia gak kabur, dia pengabdian 6 tahun dari 2017 sampai 2023 katanya. Tapi nggak dikasih tahu sih pengabdiannya apa, cuman intinya dia abis balik dari Belanda, dia sempat ke Indonesia tuh 6 tahun. Nah terus dia ke Inggris itu bukan karena dia sekolah, tapi dia emang istilahnya mungkin dapat orang Indonesia juga tapi kerjanya di Inggris, alhasil nikah di sana dan ngelahirin anaknya di sana gitu. Dan katanya dia bikin konten itu tuh sebagai bentuk keresahan dia sih katanya ke pemerintah, kritik ke pemerintah. Karena kan istilahnya dia sadar dia nih dibiayain sama LPDP yang dasarnya dananya dari duit rakyat, dan dia katanya sih mau pro rakyat gitu, tapi ya caranya salah. Dia kayak menyayangkan kenapa sih pemerintah sekarang peraturannya tidak pro rakyat menurut dia. Peraturan yang mana? Nggak disebut. Tidak pro rakyat, dan dia kayak menganggap ya udah gue jadiin anak gue WNA aja sebagai bentuk kayak jangan sampai anak gue bisa berkembang dengan kebijakan-kebijakan WNI gitu, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Nah dia juga sempat nyinggung ini ya, kayak istilahnya intinya yang aku tangkap, dia berharap anaknya itu tidak tumbuh dengan
kayak program MBG dan gentengisasi gitu. Dia agak satir Iya, gitu. ya intinya dia itu kayak Dia ngomong begitu. Iya, di di captionnya. Kayak jangan sampai deh anak gua kayak kena program MBG kayak gitu-gitulah kan. Bukan MBG dan Mungkin kalau asumsi gentengisasi. kita sih dia mantau ya selama ini program MBG dan Ya. mungkin yang dia pantau permasalahan MBG yang terjadi gitu. Makanya dia ngomong kayak gitu. Cuman ya nggak empatik aja sih. Iya, Iya, dan iya, iya. setelah video klarifikasinya itu Bang, kan netizen kebagi dua ya. Aku kan mantau juga komennya. Mungkin ada yang mendukung Mbak Iya, Tias, iya, ada iya. juga yang tetap mengkritik gitu. Ada yang di tengah-tengah kayak kalau di tengah-tengah yang aku lihat ya, menurut saya ya Mbak Tias ini share ke media sosial oke aja soal kebahagiaan dia Iya. bahwa anaknya udah resmi jadi warga negara Inggris gitu ya. Ya. Tapi diksi yang dikeluarkan ini Iya. tidak tepat katanya. Iya. Kenapa harus ada yang kayak cukup aku aja yang WNI, anak aku jangan, anak aku WNA aja gitu kan. iya. Terus endingnya kan kita usahakan paspor WNA itu gitu kan. Pos per WNA yang kuat Yang kayak kuat gitu-gitu. itu gitu. Jadi kayak mungkin yang diharapkan Mbak Tias akan banyak yang mendukung dia ya. Cuman kan kalau orang awam mungkin nggak tahu Mbak Tias ini siapa. Mungkin kayak oh iya kita kabur aja dulu. Kayak Iya, hashtag mungkin yang dia itu ya. penganut kabur aja dulu. Iya. Cuman pas iya. orang research soal dia kan jadi kayak lah ini kan penerima LPDP kok ngomong Udah begini penerima gitu. LPDP ditambah dia tuh seakan menjunjung tinggi apa ya semacam superioritas kewarganegaraan Iya. kali iya, ya, jadi iya. terkesan mengagungkan Iya. menjadi warga negara di Asing, negara iya, lain, di tapi di Inggris. negara sendiri kayak dijelek-jelekin. Iya. Dan ya apa? Dan dari netizen yang gak setuju dulu ya bang, mereka tetap bilang kayak jadi ini mereka ngetek kalau nggak salah entah Presiden Prabowo entah kementerian apa gitu. Atau LPDP-nya gitu ya. Iya, jadi mereka ngetek kayak ini yang kalian mau ngasih modal orang buat jadiin penerus bangsa itu WNA gitu. Ya. Bahkan ada yang ngejudge Mbak Tias nih mental inlander gitu lah. Inlander. Irlander. Nah, kalau aku kan akhirnya kayak mantau-mantau juga nih sebenarnya gimana sih kasusnya dan lain-lain, dan yang aku tangkap ya itu tadi kesimpulan aku kayak sebenarnya dia nggak salah dia memberikan pendapat, cuman memang terlalu mengglorifikasi atau menjunjung tinggi superioritas kewarganegaraan. Iya. Jadi menganggap kalau kita tinggal di negara lain it's better gitu loh. Iya. Dan akhirnya kan aku sempat bingung ya bang kayak soal kewarganegaraan gitu juga Gra. Jadi ternyata pas aku cari tahu di undang-undang soal kewarganegaraan emang bisa ya anak tuh bisa dapat 2 kewarganegaraan, karena setahu yang aku tahu Indonesia Nggak tunggal. Iya. Nah ternyata di undang-undang kewarganegaraan itu bisa teman-teman, jadi bisa tapi sampai umur 18. Iya, benar. Dia harus memutuskan. Iya, jadi mau Indonesia apa Inggris nih gitu. Sedangkan kalau Inggris kan bisa 2, jadi ya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Nah, Adilah kita berharap agar anak itu nanti memilih menjadi warga negara Indonesia. Gini banget ya, gong banget. gong banget. Dan ini dikritik sama salah satu influencer namanya Aubimax. Oh, iya. Bima Yudo, Bang Ade kalau Bima Bang Ade yang tahu. kuliah di Australia. Iya, yang waktu itu sempat vokal soal jalanan Lampung. Yang bolong-bolong. Iya, dan dia bilang sebenarnya sih kalau misalnya dia kuliah di luar negeri, terus dia berpandangan bahwa anak gue jangan sampai WNI lah, warga negara lain aja, itu nggak masalah, itu hak-hak dia juga kan, Iya, karena iya, dia iya, mungkin iya. bayar sendiri ke luar negeri. Tapi masalahnya ini LPDP dari uang rakyat. Kayak gue nggak ngerti jalan pikiran lo di mana, kata si Bima. Harusnya lo tuh balik ke Indonesia mengabdi bukan dalam masa 6 cuma tahun. 6 tahun, tapi memang lo mengembangkan apa yang sudah lo dapat dari luar negeri di Indonesia gitu menurut si Bima. Dan ternyata bang di caption itu yang dia tekankan terakhirnya itu adalah dia ngomong gini, oh iya inget ya saya masih bayar pajak di Indonesia. Dia gitu. Ya, dan yang bikin Kok gitu? netizen Ya dia nggak ngomong tahu. kayak gitu. Dia ngomongnya gitu, saya masih bayar pajak gitu. Oh, ini barangkali dia sebetulnya belum menjadi warga negara Inggris kan? Mungkin Dia masih, sih di captionnya dia Saya masih pengakuannya WNI. saya dan keluarga masih WNI. Iya. Jadi yang bener-bener cuman warga negara Inggris anak keduanya Anak kan anaknya 2. keduanya. Jadi Anak kayak dia pertamanya pun tidak ya. WNI masih WNI. WNI gitu. Ya. Dan yang bikin netizen tuh kesel adalah ya udah kalau lo emang gak mau jadi WNI, ya udah bisnis lo semuanya di sana aja, nggak usah ngambil pasar Indonesia. Maksudnya pasar Indonesia adalah
dia Mbak Tias ini influencer kan, audiensnya kan orang-orang Indo kan, jadi netizen nih kayak nggak terima, ya udah kalau gitu lu pakai British aja kan gitu kan, kalau netizen kan gitu ya, British, udah lu ya. pakai British aja, udah bikin konten di sana Waduh, gitu. botol. Iya, jangan ngambil pasar Indonesia, nggak usah deh gitu. Ini netizen Indonesia ya, Sekarang gimana pendapat Bang Ade? Sebaiknya enggak. Jadi siapa Tias ya? Yes. Tias ini yang saya heran adalah begini. Saya Rata-rata heran gitu ya Bang? Apa enggak? rata-rata apa? Rata-rata apakah misalnya after nerima beasiswa emang enggak kok mahasiswa enggak kayak gitu yang kuliah di luar, apa memang hanya beliau ini saja? Enggak, ini kan memang menjadi kasus yang agak istimewa ya. Orang yang memilih untuk menjadi warga negara asing ya. Itu kenapa pertanyaannya? Kenapa dia merasa anaknya sebaiknya menjadi warga negara di Inggris? Enggak puas sama kebijakan. Nah, itu kan pertanyaan besarnya ya. Apakah yang tidak puas dengan kondisi di Indonesia hanya dia? Enggak, banyak. Bahkan iya. Saya duga bahkan kalian pun banyak keberatannya ya. Iya. Banyak kritiknya dengan Iya. apa yang terjadi di Indonesia. Betul. Merasa bahwa ya harusnya MBG itu nggak begitu. Mungkin juga kamu juga, saya nggak tahu ya. Mungkin juga banyak orang lainnya kan. Tapi apakah untuk itu dia harus meninggalkan kewarganegaraan Indonesia? Itu pertanyaan besarnya kan. Dia ingin menjadi anaknya itu menjadi warga negara asing, bukan lagi Indonesia. Itu jawaban paling sederhananya adalah karena dia sudah tidak mencintai Indonesia. Maksud saya begini, taruhlah dia mengkritik pemerintah, tapi kan pemerintah itu kan sesuatu yang 5 tahun sekali juga diganti. Iya betul. Betul kan? Iya. Indonesia itu bukan sekedar pemerintahnya, Iya. misalnya Prabowo atau Jokowi atau nanti siapa yang dia inginkan, programnya seperti apa, itu kan sesuatu yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu kan. Kedua adalah memang sedemikian menyedihkannya ya kebijakan-kebijakan yang selama ini ada. Selama ini loh, artinya gini, dia itu jadi sudah memperoleh LPDP tahun berapa kira-kira? Pokoknya dia bilang di captionnya dia lulus S2-nya tuh 2017. 2017. Terus mengabdi 6 tahun di Indonesia sampai 2023. Mungkin jadi 2017 kurang 3 tahun sekitar 2014 lah. Dia mulai kuliah. Dia master gitu ya? Iya, master. Ya. Itu kan eranya Pak Jokowi. Ya. Iya. Selama 10 tahun. Apakah pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun itu sedemikian membuat dia menderita? Sehingga dia merasa bahwa ini suatu kali nih anak saya seharusnya tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Paham nggak logikanya? Iya, I see. Nah itu yang harus kita pertanyakan. Apa di banyak negara kan juga terjadi itu orang-orang yang mengungsi keluar dari Indonesia, dari negaranya masing-masing. Sebagai contoh dari berbagai kayak di Indonesia yang jadi diaspora di asing itu kan banyak juga kan? Iya, betul. Tapi misalnya kita akan menyebut sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dulu mengalami kesulitan atau bahkan karena dikejar-kejar di Indonesia. Jadi menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang zalim gitu loh. Iya. Kayak pelarian politik gitu loh. Jadi dia lari ke luar negeri karena di Indonesia dia dikejar-kejar. Iya. Menjadi korban nih di Indonesia, maka dia harus keluar negeri. Dan ketika dia keluar negeri, dia minta sama pemerintah setempat, dia bilang, terima dong saya jadi warga negara Anda, karena saya di sana dikejar-kejar. Jatuhnya imigran bukan? Oh iya imigran, semua itu kan imigran. Cuman maksud saya adalah imigran kan ada imigran yang tidak menjadi warga negara, ada yang cuman kerja, ada yang ini yang pindah ke luar negeri terus jadi warga negara bersangkutan. Di Indonesia ada banyak gak? Ada sih, ada banyak juga ya. Tapi nggak banyak-banyak amat. Dan orang yang memutuskan untuk pindah menjadi warga negara asing itu adalah biasanya adalah betul-betul orang-orang yang di Indonesia sendiri itu sudah menjadi korban politik misalnya. Kalau dulu tuh zamannya peralihan dari pemerintahan
Bung Karno ke Presiden Soeharto itu adalah orang-orang yang dianggap komunis misalnya. Oh, itu pasti larinya ke Dia berada misalnya, bahkan bukan lari, dia sedang sekolah misalnya di Ceko gitu atau di negara-negara Eropa Timur, tapi kemudian berganti ini pemerintah, ya. Nah dia nggak bisa pulang ke Indonesia karena pemerintahnya sendiri menganggap dia adalah orang-orang PKI atau misalnya orang-orang yang pro komunis. Jadi secara politik nggak mungkin dia balik ke Indonesia. Iya. Kan sedramatis itu, ya. Nah belakangan ada sih orang-orang yang memilih akhirnya untuk pindah ke menjadi warga negara lain karena misalnya betul-betul dia melihat bahwa di Indonesia itu sulit buat dia untuk berkembang secara karier, secara apa. Sementara di luar negeri itu terjamin, maka dia memutuskan untuk pindah ke sana. Jadi harus ada extraordinary conditions gitu loh. Okay. Ada kondisi-kondisi yang luar biasa yang menyebabkan dia merasa bahwa sebaiknya saya menjadi warga negara asing. Nah sekarang pertanyaannya, Tia seperti itu enggak? Nah, tidak dijelaskan. Enggak, tapi menurut saya hampir pasti enggak kan? Oke. Gini, dia adalah penerima beasiswa LPDP. PDP. Jadi anak pinter. Mm. Oke. Ke luar negeri, pulang 6 tahun mengabdi jadi apa? Intinya dia nggak maksudnya dia nggak menjelaskan selama mengabdi tuh dia entah jadi Enggak, dosen. tapi kalau nggak salah dia apa tadi? Ekologi atau apa something ya kamu bilang? dia membangun semacam apa ya, kayak komunitas lingkungan hidup or something. Oke. Sustaination namanya. Sustaination ya. Saya duga jadi dia adalah datang dari kalangan kelas menengah ke atas, ya, yang sebetulnya tidak punya masalah dengan secara ekonomi dia tidak terdesak, ya. Dan dia sebetulnya ada di sana karena dia menikah sama orang Indonesia di Inggris kan. Iya. Kita nggak bisa bilang dong dia menikah sama si laki-laki itu untuk memperoleh jalan keluar dari Indonesia. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi ya dia jatuh cinta terus menikah dan sang suami tinggalnya di sana kan. Iya. Bagus sih buat dia. Tapi artinya dia bukan orang yang tertindas lah. Yang tidak mengalami kesulitan lah. Dan memang tidak ini kan, maksudnya bukan karena pelarian politik, karena kan di Instagramnya sendiri dia cerita saya ke Inggris karena menjadi istri. Iya. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang extraordinary Iya, gitu, iya. tidak ada sesuatu yang luar biasa sehingga dia harus ada di Inggris sekarang. Nah sekarang barangkali dia memang mengkritik, dia kritis terhadap MBG, dia kritis terhadap gentengisasi. Tapi apakah itu berarti pantas buat dia membuat anaknya yang adalah anak Indonesia itu dikatakan anak ini jadi warga negara Inggris saja deh? Iya, kayak nggak usah lah jadi warga negara. Jadi kayak semacam bisa dikatakan ada sinisme gitu ke Indonesia. Ya pasti sinisme itu pasti, bahkan saya menduga ada kebencian Iya. dari diri dia terhadap apa yang terjadi pada dia selama ini. Marah gitu loh. Kan kalau orang marah dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin juga kita anggap sebagai nggak berlebihan tuh. Wah lo nggak tahu aja hidup gue di sini. Gue itu dikejar-kejar, gue ini, ya. Maka gue merasa kalau gitu negara ini sudah lagi tidak menginginkan saya dan keturunan saya untuk menjadi orang-orang Indonesia. Kalau menurut aku ya Bang, yang menarik adalah kayak misalnya gini, mungkin kan Bang Adi juga termasuk ini kan yang kuliahnya di luar negeri berapa tahun dan dapat beasiswa. Maksudnya istilahnya kadang kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri gitu loh, ada nggak sih kecenderungan kayaknya ternyata tinggal di negara ini enak banget deh daripada di Indonesia. Maksudnya diaspora itu gitu. Yang walaupun sebenarnya namanya tinggal di negara orang juga pasti ada aja tantangan hambatannya. Oh iya. Ya kan? Dan apalagi misalnya kayak di negara-negara tertentu kayak rasisme masih ada. Ya dan lain-lain. Jadi ya apakah memang sebenarnya orang-orang yang kuliah ke luar negeri atau diaspora ini sebenarnya memang ketika akhirnya dia 1-2 tahun tinggal di negara itu, negara tempat dia menimba ilmu atau bekerja, apakah memang akhirnya tertanam pemikiran kok di sini enak ya gitu-gitu. Tapi gini Cindy, bahkan itu pun saya ngerti, ya. Sebagai contoh sekolah, ya, atau kesehatan. Kalau kamu warga negara
di banyak negara di Eropa dijamin. Kamu udah nggak perlu keluar uang tuh, karena dijamin oleh pemerintah itu Iya, aku semua. denger sih. Ada banyak tuh hal-hal semacam itu. Bahkan pengangguran digaji di negara mana tuh ya? Oh, kalau di itu, saya nggak tahu apakah Inggris menerapkan atau tidak. Tapi kalau kita bicara tentang negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norway. Finlandia, Norwegia, gitu ya, kamu nggak mungkin miskin. Iya. Negara akan menjamin hidup kamu, ya. Yang sebetulnya di Indonesia sekarang juga ada kebijakan-kebijakan semacam itu sih. Tapi sialnya nggak jalan dengan baik. Terlalu banyak dimakan misalnya, sama. kayak misal bansos kan sih. Ya kayak gitu. Tiba-tiba, kok nggak dapet ya? Kok nggak dapet kayak gitu. Kalau di sana dijamin lah dapat. Pasti dapat. Jadi perumahan aman, hidup aman, sekolah aman, which is good. Dan kalau kamu memang menginginkan agar anak kamu bisa dibesarkan dengan jaminan semacam itu, juga oke, ya. Tapi dia sebetulnya nggak perlu gitu-gitu amat menjadikan anak itu sebagai warga negara asing sejak sekarang, ya. Jadi dengan dia berada di sana aja nih, ya, tinggal di sana, itu udah aman tuh, ya, keluarganya. Pertanyaannya adalah kenapa dia sampai harus bilang cukup saya aja yang jadi WNI, anak saya WNA. Kayak istilahnya secara nggak langsung, istilahnya tuh cukup gue aja yang babak belur jadi WNI, anak-anak gue jangan kena lagi yang itu kan kebijakan yang menurut dia nggak banget. Betul. Dan kalau cuman kebijakan, ya itu kan kebijakan. Kalau kamu emang adalah seorang, apalagi dia aktivis, kenapa kita nggak sama-sama berusaha memperbaikinya dari di dalam sini, kritik, bikin. Betul. Nah itu yang menurut aku kayak kenapa kritiknya harus seolah-olah malah aku ngeliatnya ini secara nggak langsung ya Bang Gra. Jadi kayak kampanye bahwa bisa ini deh, coba kalau misalnya kalian lagi tinggal di luar negeri terus kalian nikah terus anak-anak kalian dijadiin ini aja, apa enggak kalian sendiri jadi warga negara asing aja gitu. Maksudnya ada semacam ajakan secara nggak langsung kan. Gimana ya? Kenapa dia mengajak kita membenci Indonesia? Iya. Atau melecehkan, merendahkan, menganggap aib gitu ya. Menjadi seorang warga negara Indonesia itu aib. Ya, sebaiknya kita segera meninggalkan aib kita di masa lalu gitu ya. Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa dia begitu? Tapi sekali lagi ya Mbak, itu hak kamu. Cuman kamu sangat-sangat salah menyampaikannya. Iya, salah pemilihan kata. Tidak sensitif aja. Barangkali emang dia udah punya kebencian terhadap Indonesia. We don't know. Ya. Apa mungkin dia circle kabur aja dulu? Kabur aja dulu, iya benar. Kalau itu kan lagi viral banget yang kabur aja dulu, yang katanya ya di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan dan bla bla bla. Kabur aja dulu tuh nggak bilang jadi WNA. Enggak, dia nggak pernah bilang cuma kerja aja. Iya, kabur aja dulu, maksudnya entah kuliah atau kerja. Kalau ini dia sampai mengatakan pada anak-anaknya agar jangan jadi warga negara Indonesia. Terus dia ngomong sama penontonnya, menjadi warga negara Indonesia itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Seideal-idealnya hidup adalah menjadi warga negara asing. Jadi apa maksudnya apa? Kenapa begitu benci dia sama Indonesia? Kenapa dia harus menghina Indonesia sedemikian jauh? Seperti kamu bilang ya, Sin, saya itu adalah orang yang juga dibiayai oleh negara. Saya itu dulu dibiayai oleh Bank Dunia namanya. Ya, Bank Dunia membiayai saya, tapi saya tahu persis Bank Dunia itu uangnya datangnya dari pinjaman Indonesia. Jadi namanya juga bank. I see. Jadi dia kasih bantuan nih buat sekolah nih, buat pendidikan anak Indonesia. Saya kebetulan beruntung dapat. Tapi terus terang saya merasa saya wajib mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan oleh Bank Dunia, yang artinya dibayar oleh rakyat Indonesia. Ya, saya harus membayarnya dengan mengabdi pada Indonesia. Dan bahkan ketika saya ada kesempatan untuk sekolah. Jadi kan biasanya master tuh bisa normalnya di Amerika 2 tahun ya. Iya. Nah, kebetulan saya dapat sebuah program yang memungkinkan saya untuk bisa 1,5 tahun. Ya, enggak sampai 1 tahun 6 bulan gitu ya. Jadi
nggak harus sampai 2 tahun kita udah bisa lulus. Saya mengambil itu, saya ngejar itu supaya cepat. Kenapa? Karena saya merasa memang semakin saya bisa selesaikan dalam waktu yang lebih cepat, saya lebih menghemat buat Indonesia. Mungkin terkesan naif kali ya, Egra ya. Ya kenapa nggak dihabisin aja sih 2 tahun gitu kan? Iya sih, cuman kan jadi kayak semakin lama semakin tanda Banyak. kutip bebannya ya, Uang yang keluar kan makin banyak. Iya, betul. Ya. Saya tuh merasa seperti itu. Jadi ketika itu saya tidak ingin menyalahkan teman-teman saya ya, tapi saya ingin mengatakan cara pandang saya ketika itu. Sebagian dari teman-teman saya itu memilih untuk sebagai uang tambahan mereka kerja. Oh, kayak ini Kayak kerja sampingan, Kerja samping part-time, jadi misalnya kerja di restoran, gitu, jaga toko atau apa. Nggak gede sih uangnya, cuman kalau dihitung dolar ke rupiah, ya jadinya bawa ke Indonesia pulang dengan uang tambahan lumayan gede. Kayak tabungan gitu ya, Bang? Bukan tabungan ya, orang dibayar gitu kan. Jadi kamu nih misalnya lagi kuliah, tapi juga diminta sama sebuah restoran di sana, agar kamu mau nggak jadi tukang cucinya gitu loh. Oh iya, pernah dengar. Dan itu dibayar kepada orang-orang yang illegal gitu, yang para pekerja asing yang sebetulnya nggak boleh kerja. Kita tuh sebagai siswa di warga negara asing tuh nggak boleh kerja. Ya udahlah ya, diem-diem aja. Diem-diem aja, itu kayak ilegal sih. Oke. Tapi saya merasa saya salah kalau saya terlibat. Saya ikut jadi pekerja-pekerja semacam itu. Pertama karena saya nggak butuh-butuh amat duit gitu ya. Jadi iya. Oh, dibayarin ya? Itu tunjangan maksudnya? Bukan nggak pakai tunjangan. Kamu nih mahasiswa kerja di restoran samping nih, Iya. secara part time. Iya. Jadi kamu setiap habis kuliah dari sore ke malam itu kerja di situ. Maksud aku beasiswanya. Jadi Beasiswanya sih beasiswa. ditanggung semua, biaya hidup, makan semua. Ditanggung. Bahkan beli buku aja dapat. Oh, oke. Ya, jadi saya merasa ya ngapain saya harus cari uang di sana gitu loh. Iya Itu sih. kan sebetulnya sebaiknya saya isi dengan belajar. Iya sih. Jadi lebih banyak ke library atau apa. Karena kan pengetahuan di sana kaya banget. Iya. Poin saya adalah saya ingin menggambarkan mungkin cara pandang saya terlalu naif ketika itu. Cuman bukankah sebaiknya karena negara sudah membiayai kalian, kami ketika itu, ya kami belajar sebaik-baiknya. Iya. Ya. Kedua, saya juga pernah sebenarnya tawaran jadi warga negara Amerika, dapat green card, tau nggak? Oh, ya, I see. Ya kan dia waktu itu dia sering membuka kesempatan tuh pemerintah Amerika, kirim nama Anda gitu ya. Nanti kalau Anda beruntung, Anda akan diterima sebagai warga negara Amerika pakai green card itu. Iya. Saya Dapat. Jadi saya ikut undiannya gitu. Dikirim. Padahal iseng, Bang. Iseng. Pengen lihat bener gak sih? Bener bisa diterima saya. Selamat, Anda sudah diterima. Silakan urus pemberkasannya. Iya, gitu. pemberkasannya. Saya nggak kerjain. Kalau Anda tanya kenapa? Ya ngapain saya di orang Amerika ya? Saya kan orang Indonesia. Nah, itu maksudnya kalau misalnya orang-orang yang seperti Mbak Tias mungkin diambil, apalagi kan itu pasti. Semacam cuman maksudnya kalau si Tias ini kan sampai 4 bulan bla bla bla. Kalau ini kan cuman kayak lempar kayak main apa sih? Iya. Kayak untung-untungan lempar ternyata dapet nih. Bahkan di pendaftaran tuh nggak ada persyaratan apakah Anda sudah sekolah, apakah Anda. Iya kan bener-bener kayak itu betul-betul random random aja. Ternyata saya kepilih gitu kan. Cuman tapi kedua Cindy, kalaupun misalnya ada orang yang terima itu, saya juga nggak apa-apa. Kita juga sebaiknya tidak menjudge dia sebagai tidak nasionalis segala macam. Iya, Masalahnya adalah Tias ini ngapain dia harus menghina-hina Indonesia? Maksudnya kalau udah misalnya kalaupun dia sama suaminya sama anak yang pertama jadi warga negara Indonesia ya udah, dan anak keduanya ternyata udah jadi warga negara asing, ya udah kayak ya mungkin katanya sih dia alibinya dia seneng, dia ingin mengutarakan euforianya, anak gue yang kedua udah jadi warga negara Inggris loh. Iya. Good. It's okay. Bahagia gitu dia. Cuma di kalimat terakhirnya aja. Ngapain dia bilang? Cukup saya aja yang jadi WNI. Aja, ngapain? Anak saya tuh WNA. Why?
Apalagi katanya dia kan banyak yang ngekritik juga Bang Kra, kayak emang kontribusinya udah apa aja sih, pamerin lah akhirnya kan. Kayak dia katanya udah membangun sebuah usaha yang kerjasama dengan puluhan petani, UMKM sama brand lokal, terus pengrajin ya kayak gitu-gitulah. Ya. Ya, maksudnya adalah kan Anda juga aktivis nih, katanya Anda juga membuka lapangan kerja dan lain-lain. Kalau misalnya dalam proses itu sistemnya ternyata, kok pemerintah gini, jangan deh ngomong kayak gitu. Iya, Mendingan tuh iya, ngomongnya iya. berupa kritiknya Sedih atau ya. apa, disampaikan langsung ke pemerintah. Misalnya dalam hal ekonomi nih, dia kecewa kok sistem dalam membuka lapangan kerja begini banget ya, bla bla bla. Kritik itunya gitu loh. Iya. To the point yang kayak yang misalnya MBG tadi gentengisasi. MBG-nya kenapa, Bagian Mbak? mana Bagian nih? mana? Apakah MBG belum tersalurkan nih ke sekolah anak saya, Iya. misalnya gitu. Itu kan bisa tuh. Apa enggak MBG kok yang disalurin makanan basi gitu. Iya. Iya, soalnya dia ada sempat kritik yang soal makanan yang mirip muntah kucing itu loh Bang, Iya, yang iya, waktu iya. itu sempat viral. Nah, itu tuh jelas tuh. Itu nah. Nah, Kamu kalau yang lihatnya di mana? di Instagramnya dia ada Kontennya? kontennya dia MBG Di yang Reel. soal apa sih makanan-makanan yang kayak basi gitu, dia ada kritik. Cuma yang gentengisasi ada apa nih, kayak menurut point of view-nya Mbak Tias nih gentengisasi kenapa gitu loh, maksudnya. Atau yang ini kebijakannya tidak pro rakyat, yang bagian mana, misalnya mana deh? mau Mbak Tias mau bilang itu yang kemarin BPJS tuh nggak Tiba-tiba dicabut gitu. dicabut, misalnya ya speak up aja gitu loh. Tapi Nah, gitu iya, kan nggak iya. jelas jadinya, yang nggak pro rakyat tuh yang bagian mana, yang buat ke anaknya yang bagian mana gitu. Iya. Tapi kalaupun kamu punya persoalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, yang kamu udah bilang, ya kritik aja. kritik Betul. aja. Pertanyaannya adalah, dan kamu kepengen anak kamu menjadi anak Inggris, Iya. nggak apa-apa, go Iya, ahead. iya. Saya sih menganggap itu memalukan ya. Kenapa saya kepengen Indonesia tuh nggak buruk-buruk amat gitu loh. Kenapa kamu merasa bahwa anak kamu tuh harus meninggalkan Indonesia? Tapi kalau nih berdasarkan pengalaman dia selama ini, dia melihat bahwa Inggris tuh jauh lebih negara imperialis itu nih, kan Inggris adalah negara yang dulu menjajah Oh iya. negara Iya betul. termasuk kita gitu ya. Tapi dia bilang ini enak nih, di Inggris nih baik ya. Iya, iya. Go ahead, nggak apa-apa. Itu adalah pilihan masing-masing kita. Iya, tapi ngapain kamu bilang bahwa Indonesia tuh serendah itu, ya? Jadi seperti siallah kalian yang hanya bisa tinggal di Indonesia. Saya dong bisa bawa anak saya menjadi warga negara asing dan saya sendiri tinggal di Inggris. karena ada satu komentar yang dia bilang begini Bang, ini kontra sama si Tias ya. Kamu pamerin anak kamu jadi warga negara asing Inggris, sedangkan di sisi lain para guru honorer gajinya masih 300.000 dan lain-lain. Kamu kok kayak nggak punya malu ya, kayak nggak ada empatinya banget ya gitu. Iya, dan saya ngerti kalau sampai orang mengatakan begitu ya. Orang ini memang jadinya mungkin dia intelektual, dia seorang aktivis, dia pintar ya. Dan dia secara privilege money, duitnya juga ada gitu. Mungkin. Dan ada itu antara lain karena uang kita. Iya. Ya, karena dia sempat ada share ini suami gue dulu rumahnya begini nih dan ini rumah saya, kayak gitulah. Tapi kalau menurut aku Di Indonesia menurut aku rumahnya ya yang tadi Bang Ade bilang menengah ke atas. Maksudnya masih di perumahan lama gitu. Menurut aku masih oke dari kondisi ekonominya. Dan dia bilang gue ngomong kayak gini, maksudnya ngomong kayak gini tuh ngomong di konten sebelumnya yang soal WNI dan WNA itu bukan karena songong, tapi karena euforia aja, kata dia. Cuma ya balik lagi, akhirnya yang dikritik narasi-narasinya lagi. Iya. Euforia kenapa harus menghina Indonesia? Kita juga senang kok, kita merasa bersyukur. Alhamdulillah Mbak Tias sekarang hidupnya menjadi lebih baik. Iya, benar. Anak-anaknya itu tercapailah cita-cita Mbak Tias agar anak-anak beliau ini bisa menjadi warga negara asing misalnya. Benar. Kan kita juga nggak ada urusan sama itu. Iya. Haknya Mbak Tias juga. Mbak Tias. Dan juga hak Mbak Tias sebetulnya untuk menghina kita. Tapi kita juga harus bilang, kami juga untuk mengecam Anda sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Betul. Bayangin Anda dapat dana, LPDP itu gede loh. Iya, kabarnya kalau aku lihat di netizen ya komentar-komentar ya, ini nggak tahu ya apakah
sok-sok taunya netizen atau gimana. Cuman pada bilang gini, itu LPDP satu orang kalau keluar negeri bisa 2M gitu. Ada yang bilang gitu. Cuma nggak tahu juga tuh apakah nyampe gitu. Bagaimana 2M Bang? gede Gimana, Bang? banget. Enggak lah. Gede banget. Terus ada yang bilang miliaran. Jutaan, paling belasan juta nggak sih? Puluhan juta. Ratus. Kalau puluhan nggak mungkin. Ratus ya, ratusan. Kita di Indonesia aja satu semester hampir 10 juta tuh kalau yang Aku swasta 5. atau mungkin 15. Iya. Kan di situ juga dengan biaya hidup, Iya, Iya. benar. biaya macam-macam. Dan mungkin uang sekolahnya gede. Jadi kan banyak yang dikirimnya ke sekolah terbaik. Dia cerita nggak dia di mana sekolahnya? TU TU. Delft Belanda. TU? TU TU Delft atau Delft Belanda. Delft. Gitu. Delft Delft. Belanda. Kalau nggak salah sih memang cukup besar. Cuman kalau sampai miliar sih Enggak sih, paling ratusan kayaknya juta. kegedean. Tapi anyway, berapapun ratusan juta kayak berapa ya? Ya, atau miliar barangkali. Jadi harus sadar itu adalah uang. Jadi LPDP itu adalah bukan sekedar nyuruh orang sekolah ke luar negeri. Idenya adalah kamu sekolah ke luar negeri agar kamu bisa pulang nanti ke Indonesia dan mengembangkan Indonesia. Apa tujuannya kita semua membiayai seseorang berangkat ke luar negeri? Kalau bukan untuk kita juga kan? Kan uang kita. Iya betul. Dikumpulin, biayain dia. Emang ini soal kayak kompetisi gitu dan siapa yang menang dia yang dapat gitu kan? Enggak. Bahkan ada ini bukan kritiknya dari Mbak Tias ya. Ini adalah salah satu content creator, aku lupa namanya. Jadi dia bilang gini, Indonesia itu memang seharusnya kalau misalnya memang ngasih LPDP ke orang ke luar negeri misalnya, itu tuh emang harus tegas gitu loh Bang. Karena kan ada kasusnya ratusan orang nggak mau balik lagi ke Indonesia. Iya. Ya kan, yang udah dikasih beasiswa nggak mau balik ke Indonesia gitu. Harusnya Indonesia nih kayak China katanya. Jadi di China itu orang kalau misalnya dapat beasiswa ke luar negeri kan pinter nih. Nah, abis itu mengabdi ke negaranya, mereka dikirim ke desa-desa terpencil di China. Jadi mereka tuh jadi bisa mengembangkan desa-desa yang masih tertinggal gitu loh di China. Harusnya Indonesia nih kayak gini. Nah itu kritiknya aku lihat November tahun lalu gitu. Dan aku jadi kayak relate, oh iya juga ya, banyak yang nggak mau kan balik lagi ke Indonesia waktu itu tuh sebenarnya berita itu viral banget pas kabur aja dulu. Itu tuh makanya banyak tuh yang bilang, ini mahasiswa LPDP banyak nih yang nggak mau yang nggak mau balik, dan pemerintah malah ngalah Bang, kayak ya udah kalau misalnya mau kerja di luar negeri tapi ada syaratnya, kan nggak tegas gitu kan. Tapi yang ngebelain juga banyak sih. Saya ingat waktu itu ada yang bilang ya nggak apa-apa dong kalau dia memang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asing itu. Ya nggak gitu. Ini cuman persoalan bahwa kenapa orang-orang itu kita anggap layak memperoleh beasiswa dari rakyat. Iya, jadi kalau ujung-ujungnya itu sekedar untuk memperkaya diri mereka, ya lo nggak usah pakai beasiswa. jangan pakai beasiswa. Nabung dulu. Nabung aja sendiri orang tuanya. Kan ya, gitu. Secara tegas yang emang harus dikecam lah yang 100. Maksudnya jangan dibela lah. Ingat itu tuh duit rakyat, bukan duit, maaf ya kasarnya, bukan duit orang tua lo. Atau duit perusahaan misalnya. Duit perusahaan. Kan ada tuh beasiswa dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kan. Ya itu urusan si perusahaan. Kenapa dia kasih dana buat anak-anak itu. Betul. Tapi kalau itu uang rakyat, kayak tadi saya juga World Bank, kita pinjam duit ke Bank Dunia, dia kasih ke kita harus bayar balik ke dia plus bunga malah. Udah gitu kita memperkaya diri sendiri, ya nggak bisa dong. 2 kata, tahu diri. Betul. Ya kalau di kasus Matias ini mungkin dia kayak membela dirinya, kan saya juga udah mengabdi 6 tahun dan bla 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 bla, saya juga udah berkontribusi banyak buat Indonesia. Halo Mbak. Ya alhamdulillah banget ya, makasih deh ya gitu. Cuman kan maksudnya 6 tahun itu memang kewajiban Anda sebagai penerima LPDP pertama. Kedua, dan yang perlu Anda ingat adalah mau gimana pun Anda udah lulus udah pengabdian 6 tahun di Indonesia, ingat statusnya Anda itu mantan mahasiswa penerima LPDP, yang mana otomatis itu tetap duit rakyat. Jadi ibaratnya ada yang komen gini Bang Gra, jadi ini tuh ibaratnya dikasih air, bayi-bayi dikasih air minum, tapi pas udah kenyang malah dikasih ludah kayak gitu-gitu lah, malah diludahin gitu. Jadi kayak seolah tidak mengingat jati dirinya gitu loh sebagai penerima penerima LPDP.
Karena status penerima LPDP ini tidak melekat hanya setahun, 2 tahun, atau mungkin cuma 6 tahun pengabdian. Karena orang pasti bakal mikir Iya, gitu. kayak riwayat pendidikan gitu Riwayat. kan. Maksudnya, ini lo istilahnya kuliah sendiri apa beasiswa kan pasti ditanya gitu kan. Atau Beasiswa. mungkin kelihatan gitu di mana gitu dia. Sekarang bayangkan dia dapat sekolah yang bagus gitu ya. Bagus. Pulang nih dengan latar belakang pendidikan yang bagus. Kemungkinan karirnya kan menjadi lebih cemerlang di Indonesia. Iya, betul. Benar. Ya hampir belum tentu juga semua yang dapat beasiswa pulang ke Indonesia terus gemilang ya enggak. Iya. Tapi itu dibantu oleh kita semua agar dia nanti selesai kuliah pulang ke sini pas cari kerja di sini meniti karier mengembangkan program-program itu orang pas si pemilik perusahaan lihat oh kamu lulusan LPDP Iya. itu langsung iya, di kepalanya kayak- oh kamu tuh anak pinter ya. Iya. Benar. Betul. Itu kan membantu karier dia. Jadi jangan sombong deh Mbak Tias ya. Kecuali kamu kuliahnya sendiri. Ya, kecuali biaya sendiri. Biaya sendiri. Benar. Atau dibiayain suami kamu itu. Iya. Ya itu sakarepmu deh. Terserah deh mau Nggak, tapi bikin apa. kembali ke tadi. Sebenarnya kesalahan dia adalah emang kata-kata dia. Iya. Kata-kata dia dan video klarifikasinya menurut aku itu bukan klarifikasi. Jadi Tapi Pamer. ya tetap pamer gitu ya Pamer. dan kayak menunjukkan siapa dirinya atau kayak Ya. minta kenalan tapi Show kenalannya off. kayak ya lebih ke show off Ya, gitu. ya. Dan hati-hati Matias, Anda kan public figure ya, katanya influencer lingkungan. Kan berarti suara-suara netizen harusnya dibaca dong. Maksudnya soalnya ada yang bilang dia tondif, Bang. oh Gitu. Ya. Jadi Jangan tondif ya. jangan Jadi tondif. tapi nggak apa-apa sih kalau dia nggak peduli juga. Yang penting mungkin masyarakat luas jangan ikuti jejaknya Tias. Iya betul. Iya, sih. benar. Betul. Dan suaminya Tias harus dengar nih barangkali ya. Kasih tahu ke istrinya, Mbok ya jangan gitu deh. Ini kan ada duit rakyat yang Iya. membuat kamu bisa seperti ini. Iya. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Rendah hati ya. Rendah hati.